Pemirsa, artis Leon Dozan dilaporkan ke polisi atas tindak kekerasan terhadap kekasihnya. Video penganiayaan beredar di media sosial berisi pernyataan pelaku yang menantang polisi untuk menangkapnya. Kabar tersebut beserta dengan informasi terkini seputar kriminalitas kami rangkum selama setengah jam ke depan. Saya Gina Vita, inilah Ragam Perkara selengkapnya untuk Anda. Artis Leon Dozan dilaporkan ke polisi atas tindak kekerasan terhadap kekasihnya. Video penganiayaan beredar di media sosial berisi pernyataan pelaku yang menantang polisi untuk menangkapnya. Wanita muda berparas cantik ini tak berkutik saat dirangkul di bagian leher oleh artis Leon Dozan. Sambil merekam aksi yang diduga penganiayaan itu, anak aktor legendaris Willy Dozan ini juga menantang polisi jika ingin menangkapnya. Video berdurasi 10 detik itu pun viral di media sosial dan menuai reaksi kecaman dari warganet. Dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan korban. Wanita itu datang ke Polda Metro Jaya. Namun, kini kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat saat ini telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan dilakukan pemeriksaan, termasuk pencarian dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Tindak pidana penganiayaan dengan pelapor atas nama Rinoa Najwa Aurora. TKP-nya di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Termasuk kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan kami akan melakukan pemeriksaan termasuk pencarian dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Sementara itu orang tua korban Rinoa Aurora Senduk mengaku ini bukan kali pertama putrinya menjadi korban penganiayaan oleh Leon Dozan. Ibu korban telah meminta putrinya melapor ke polisi sejak pertama kali mendengar perihal tindak kekerasan ini. Kemudian sebiru-biru waktu itu masih dimaafkan sama Noah dengan catatan tidak mau mengulangi lagi karena si pelaku Leon bilang minta maaf karena mamanya Betaria Sonata sama papanya Willy Dozan sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jadi tolong Noah jangan dilaporin. Itu sempat orang sebagai keluarga, sebagai orang tua bilang ke Noah ya udah lapor Jo kalau sebegitu. Akhirnya Noah bilang sudah Jo nggak usah. Orang tua Rinoa menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum karena telah dilaporkan pada tanggal 8 November lalu ke Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, anak artis Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan wanita dan menghina institusi Polri. Polisi menahan aktor laga Leon Dozan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang wanita dan penghinaan terhadap institusi Polri. Leon hanya tertunduk malu ketika digiring aparat kepolisian dengan menggunakan kaos tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Leon juga meminta maaf kepada institusi Polri dan keluarga atas kekhilafan yang dilakukannya dan Leon menyesali perbuatannya. Hingga kini Leon masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Jawab ya Leon ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Oke, Pak, mau sekalian untuk itu dong Pak yang Untuk mengetahui informasi terkini terkait penahanan anak aktor Willy Dozan dengan kasus penganiayaan dan penghinaan institusi Polri, kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, langsung saja, ini apa yang menjadi pemicu tersangka melakukan tindakan penganiayaan ini? Baik, selamat sore Mbak dan para pemirsa sekalian. Jadi pada kemarin malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Leon di kediamannya di daerah Cinere, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan bahwa memang benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan Leon terhadap korban itu 2 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 30 September itu di Mall Cinere.
Kemudian mereka sempat mediasi tidak akan mengulangi. Ternyata pada tanggal 7 November di tempat kediaman dari korban itu jam 4 pagi datang, kemudian menggedor kamar, kemudian terjadi percecokan, tarik-tarikan di sana, sempat dibanting juga, sehingga korban melaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 8 November. Kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, dan kami mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi termasuk korban, dan semalam melakukan penangkapan, dan hari ini kami melakukan penahanan terhadap tersangka, dan ditambah bahwa dalam beberapa video yang beredar di media sosial ataupun di TV dan sebagainya, bahwa tersangka ini mengucapkan ujaran-ujaran dengan lantang dan tegas yang menghina institusi Polri, sehingga hari ini kami juga menerbitkan laporan polisi atas penghinaan terhadap institusi dengan pasal 207, dan segera ini juga akan kami lakukan penyidikan, sehingga tersangka kami lakukan penahanan dengan pasal penganiayaan. Beriringan dengan tersebut bahwa laporan polisi penghinaan institusi juga kami akan jalankan. Dan motifnya adalah bahwa tersangka ini curiga karena mereka sudah berhubungan kurang lebih sekitar 1 tahun, curiga atau cemburu terhadap korban, seolah korban punya laki-laki lain dan sebagainya, sehingga memaksa korban untuk mengakui dan menggunakan cara-cara kekerasan. Demikian, Mbak. Oke, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersangka terhadap korban ini artinya dilakukan dalam kondisi tersangka ini sadar ya Pak ya, tidak terpengaruh alkohol atau apapun itu? Kalau kita lihat video yang sempat viral di media sosial. Sejak kemarin malam kami lakukan penangkapan, kemudian kami juga melakukan tes urin kepada yang bersangkutan, hasil adalah negatif. Artinya justru itu dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan ini tentunya memberatkan nantinya. Demikian. Oke, tidak terpengaruh minuman beralkohol dan lain sebagainya. Tapi bagaimana untuk kondisi misalnya kejiwaan dari pelaku begitu Pak? Ada permasalahan terkait dengan itu? Pelaku ini berusia 26 tahun. Saya pikir sudah cukup dewasa dalam menentukan arah tindaknya. Sehingga perilaku agresif yang ditunjukkan oleh tersangka, ini tentunya kami tidak perlu untuk membuktikan lagi. Terlihat juga secara langsung bahwa pelaku juga sadar, bisa diajak komunikasi, tidak ada gangguan kejiwaan. Artinya justru itu yang akan kita lakukan pendidikan lebih tegas terhadap yang bersangkutan. Oke. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Nah, yang diungkapkan oleh sejumlah saksi, Pak, ini seperti apa sih, Pak? Karakter atau pribadi dari tersangka ini, kesehariannya? Yang kami periksa itu saksi-saksi yang mengetahui. Ada security yang melihat si korban ini menangis setelah dianiaya oleh pelaku, ataupun saksi di tempat kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Semuanya alat bukti kami rasa cukup untuk kami menetapkan tersangka dan melakukan penahanan pada hari ini. Oke, untuk ancaman hukuman terhadap tersangka, Pak Kapolres? Hukuman kami menerapkan pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun, sedangkan untuk pasal berikutnya yang kami naikkan perkaranya adalah 207 dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Terima kasih.